Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Menyambung pembahasan kita minggu yang silam berbicara tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Kita bahas dosa besar yang kedua, seperti tulis oleh Az-Zahabi, adalah dosa besar membunuh orang lain. Bahwa pembunuhan menjadi satu dosa besar, seperti pembahasan kita minggu kemarin, minggu sebelumnya. Pada hakikatnya orang yang membunuh orang lain, dia mendahului atau melakukan apa yang sebenarnya Allah lakukan untuk seorang hamba. Karena tak boleh menghilangkan nyawa, karena Allah lah yang menghidupkan orang, Allah yang mematikan seseorang. Kalau ada orang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, berarti berperilaku melakukan sesuatu yang sebenarnya Allah yang lakukan. Seperti kita sampaikan, di Indonesia fenomena pembunuhan itu sangat banyak hari ini. Sampai awal tahun 2023, 4 tahun terakhir, pembunuhan itu terjadi lebih dari 3.000 kasus. Di setahun itu rata-rata lebih dari 1.000. Jadi kalau 3 tahun 3.000, rata-rata 1.000, yang setahun itu hanya 365 hari. Berarti rata-rata orang membunuh orang 3 orang sehari. Begitu kasus banyaknya. Sementara ayat wabajata disebutkan ada 3 azab, balasan yang tidak mengenakkan bagi orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Kata Allah, siapa saja yang menghilangkan nyawa mukmin yang lain, siapa yang membunuh mukmin yang lain. Pembunuhan itu dilakukan secara sengaja, bukan tersalah atau semi tersalah. Pembunuhan itu dilakukan muta'ammidan, bukan khata'an, bukan syibhul amad, tapi itu muta'ammidan. Ada kesengajaan membunuh orang lain. Berapa bulan yang silam kita dihebohkan seorang anak yang berusia 18 tahun di Kabupaten Agam dibunuh oleh seorang bapak atau seorang pemuda yang berusia 38 tahun. Kalau dibaca kronologisnya setelah disampaikan oleh kepolisian, ternyata alasannya sederhana saja. Karena rebutan mambiak rumput. Mambiak rumput untuk teranak. Sehingga seorang perempuan berusia anak SLTA itu dibunuh oleh bapak karena terjadi cekcok dan begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Bagi orang yang membunuh orang lain, maka dalam surat keempat ayat 93 itu
Dikatakan oleh Allah ada 3 hukuman azab, balasan yang luar biasa. Pertama kata Allah, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Balasannya adalah mereka masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu satu. Jadi sebegitu dahsyatnya orang yang menghilangkan nyawa orang lain, dan kalimatnya tidak dibatasi apakah pembunuhnya Islam atau kafir. Tapi yang dibunuh itu orang beriman. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, 2 hal. Siapa yang membunuh orang beriman, yang pembunuhan itu dilakukan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu pertama Bapak dan Ibu-ibu, balasan di akhirat begitu. Karena Allah Bapak dan Ibu sudah menyiapkan untuk seseorang secukupnya sampai meninggal dunia. Dia disadiakan di Allah sadolanya. Kenapa kok menghilangkan nyawa orang? Padahal Allah menghidupkan. Huwa yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, pembahasan gitu sebelumnya cerita tentang bagaimana hari orang banyak aborsi, misalkan menggugurkan kandungan. Ya itu juga bahagian dari membunuh orang yang manusia yang sudah bernyawa. Apabila mana itu dilakukan, jangan sampai terjadi karena membunuh nyawa itu dosa besar. Jangan kamu bunuh anakmu khasyata imlak, karena takut miskin. Nah, tadinya banyak orang aborsi itu karena faktor takut miskin atau tak mampu menghidupi atau tak bisa memberikan nafkah. Yang kedua adalah ghadiballahu alaihi, murka Allah terhadap pelaku pembunuhan itu. Itu berlaku dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah a'addalahu adzaban adzim. Allah sediakan bagi dia azab yang amat besar karena menghilangkan nyawa orang lain. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, kasus pembunuhan yang mengintai kehidupan, apalagi ekonomi yang sangat sulit. Karena kalau kita baca, ada 4 motif terbesar orang laku pembunuhan. Pertama, karena persoalan iri atau persoalan perkelahian, persoalan bangi dan seterusnya. Itu banyak terjadi Bapak dan Ibu-ibu. Karena iri ke kawan, karena bangi ke kawan, karena bisnis kawan maju sekali, maka akhirnya cari akar. Terjadi cekcok, akhirnya terjadi pembunuhan. Yang kedua adalah karena faktor perempuan. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, kalau perusi jago diri baik-baik, maka perusi sama dengan menghambat terjadinya pembunuhan. Nah, kalau perempuan, para istri jago dirinya baik-baik, maka mereka sama dengan menghambat terjadinya perkelahian. Karena salah satu faktor terjadinya pembunuhan. Karena perempuan, Bapak dan Ibu-ibu, mungkin karena faktor duniawi ke faktor asasnya. Karena masih banyak panusi Bapak dan Ibu-ibu menakar laki-laki itu dari sisi ekonomi kan. Kalau bapiti orang ransana den, tapi kalau lah hendak bapiti ransana jadi orang lain kan. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, ketika perempuan jaga diri, maka faktor kedua itu bisa terhambat. Yang ketiga adalah samping faktor urusan bisnis, benci dan benci ini dan seterusnya. Yang ketiga adalah karena faktor ekonomi kan. Nah, itu juga Bapak dan Ibu-ibu. Maka ketiga hukuman yang tadi, fa jaza'u jahannam khalida fiha wa ghadiballahu alaihi a'addalahu adzaban azima. Ketigonya tuh berikan Allah kepada orang yang membunuh. Ingat Bapak dan Ibu-ibu, setiap orang yang lahir
ada jaminan hidupnya. Maka tak boleh awak mendahului Allah yang maha menghidupi. Tak boleh awak melakukan sesuatu yang sebenarnya hanya Allah yang boleh lakukan. Sampai awak memberi sesuatu ke orang, jangan keluar di mulut ambo rasakinya ambo dan magia. Sampai ada orang yang tak gantung jawa, setiap bulan awak kirimi tarwi, jangan sampai di mulut ambo dan membagi rasakinya. Kenapa? Karena innallaha huwa razzaq. Allah lah yang maha pemberi rezeki. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, tak boleh kita melakukan pekerjaan yang hanya Allah lakukan. Maka orang yang melakukan seperti itu, kata Adz-Dzahabi, melakukan dosa besar nomor 2 sesudah melakukan. Mereka melakukan syirik kepada Allah. Beberapa peringatan di Nabi kamu Bapak dan Ibu-ibu, orang yang membunuh orang lain dalam hadis adalah dosa yang pertama dihitungkan. Di dalam hadis Bapak dan Ibu-ibu jelaskan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama amalan dihitung di Allah, dihisab di Allah adalah ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Awwalu ma yuqda bainan nasi fit. Pertama yang dipreteli dosa yang pertama diperiksa adalah diputuskan, diperiksa, ditetapkan adalah dosa menumpahkan darah orang lain. As-sabab itu kecil Nabi awal dalam hadis An-Nasai sebutkan di pertama ibadah yang dihitung itu adalah ibadah salat. Sehingga ada hadis ingatkan kalau elok ibadah salatnya elok na lain. Tapi kalau ibadah salatnya bermasalah maka runtutannya ke belakang. Ketika awak jaga baik-baik ibadah salat awak, maka itulah pertama diperhitung. Kok lailah salamu salarit nang ko banyak nan tai cia banyak nan bermasalah banyak nan tabaikan. Hujan hari amuah jo ndak sembahyang. So kan takut di hujan ko kan kambiang. Ada orang hujan dari amuah lo ndak sembahyang. Dingin bana jamak yang lah. Maka tu Bapak dan Ibu-ibu kok lailah ibadah awak yang salah salarit nangku hilang tinggal dia. Kadang itu periksa lagi. Karena itu yang diperiksakan. Karena Bapak dan Ibu-ibu kini mulai lungga diurangkan. Jujur awak tidak, kalau ada awak yang bisa Bapak dan Ibu-ibu pergi berjalan ke pasar pas orang salat Jumat, barang orang sapasa padang dua ko laki-laki nanti berjumat kan. Tong saya cek 2-3 metong kan. Kau Muhammad tapi jangan nampak di tong kalau tahunya bagi kawak kan. Cek 2. Barasa doanya. Apakah orang tak beragama Islam? Topai pasal bawah juga. Etong. Kalau pada usi kan lagi datang bulan. Laki-laki bulanan datang ke nyok. Dua datang bulan. Boleh kan Pak ya? Nah pada usi lagi datang bulan. Laki-laki bulanan namanya kan. Bulan lah habis 2 balik kan. Tapi itu terjadi. Sementara kata Nabi awwalu ma yuqda bainan nas, dan pertama yang diputus di antara dosa umat manusia adalah dosa pertumpahan darah. Itulah dosa membunuh kan? Dosa membunuh. Maka dari itu wajar Bapak dan Ibu-ibu diletakkan bahwa dosa membunuh itu adalah dosa besar. Yang kedua kata Adz-Dzahabi bilang tersebut akbarul kabair tak masuk itu. Tapi kalau itu masukkan kajiku Bapak dan Ibu ketemu dia pemahamannya benar-benar luar biasa.
dosa besar membunuh orang lain. Kadar itu kok bangsa hidup jalani hidup dalam suasana itu tetap ikhtiar dan berdoa. Jangan ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Karena fenomena di masyarakat awal masih banyak ketemu di orang anak temu di tong sampah. Padahal anak lain tidak pernah menuntutnya jadi orang. Kan tidak ada anak minta kamaknya lahir kalau dema. Kenapa kok nyo dilahirkan? Kalau tidak mau awak membesar. Memangnya masalahnya kalau seandainya nanti apa paja tidak tentu entah di mana. Tapi nanjale seorang yang tidak punya ayah selama-lamanya tetap punya ibu kan. Ya. Kalau dong anak hamil apanya tidak jaleh. Nah namanya jaleh komanya. Makanya ibu tu pada wudukan di agama. Ibumu. Sebegitu dimuliakan. Karena tak bisa mengganti ibu. Karena kalaupun ada bayi tabung hanya untuk mempertemukan calon si anak dari ayah dan ibu, lah jadi masukan ke rahim ibu balik. Anda bisa bayi tabung itu tabung yang hamil. Nah, kalau tabung yang hamil, apalagi tabung melahirkan, maka di KTP bisa ibu tabung. Akan itu rekayasa teknologi belum sampai dan tidak akan sampai seperti itu karena bertentangan dengan fitrah Allah. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, karena memang itu penting buat ingatkan kawa ekonomi sulit seperti ini orang mudah membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain. Jago dia wa elok-elok, paliaro dia wa kuat doa wa di pasar bersentuhan, petangka aja orang, biarlah wa mundur pada maju. Apalagi sampai bola diang kan. Ya kan? Karena ladiang itu bukan untuk lihia cocok, untuk jawi cocok kan. Nah, tapi itu dikerajokan orang, sehingga terjadilah pembunuhan yang bisa menghilangkannya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.